semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku Feti Ira. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke teman-teman, jadi videoku kali ini aku tuh mau beberes rumah, seisi rumah aku. Dan pokoknya semualah ya, mulai dari depan sampai belakang, karena ini tuh bener-bener parah banget. Yang pertama ini Pak suami tuh lagi mau ngeluarin kasur aku. Ini kasur yang di kamar depan, dan sebelumnya itu kasur yang di kamar belakang itu udah dikeluarin ya teman-teman, udah ditaruh teras sementara. Sebenarnya sih kasur ini tuh nggak mau dijemur karena kan di luar juga masih ada kasur gitu. Tapi berhubung semalam itu kakak Dava ngompol ya teman-teman, kan pas mau tidur itu kakak Dava itu kayak pakai selimut, gelas sahan kayak gitu. Terus aku tanyain gitu, kakak kenapa dingin ya? Udah aku selimutin, terus aku kasih tindihin bantal gitu ya teman-teman biar anget. Terus aku peluk juga, tapi dia itu tetap aja gelas sahan. Terus akhirnya tengah malam itu kakak Dava tuh demam ya teman-teman, badannya tuh anget, tapi dia tuh ya masih baik-baik aja gitu. Nah pagi sebelum subuh itu aku nyium kok kayak bau pesing kayak gitu ya teman-teman. Bau pipis, ternyata kakak Dava itu ngompol gitu ya teman-teman, banyak banget. Dan akhirnya sekarang harus dijemur kasurnya sambil disikat-sikat pakai sabun. Terus lanjut setelah jemur kasur ini langsung ke dapur ya teman-teman. Jadi kali ini aku tuh mau masak enak banget. Enak banget kalau menurut aku, nggak tahu kalau menurut teman-teman, karena versi enak itu kan berbeda ya teman-teman. Dan ini tuh yang masak bukan aku ya, tapi Pak suami. Jadi kan ada beberapa teman-teman yang tanya, Mbak gimana sih cara pembagian tugas antara suami sama istri? Jadi kalau aku pribadi itu nggak ada pembagian khusus ya teman-teman. Jadi kalau kita itu berumah tangga, yaitu harus saling bantu, harus saling mengerti satu sama lain kayak gitu. Pokoknya tolong menolong lah ya. Semua pekerjaan, segala sesuatu itu kalau dikerjakan bersama itu pasti terasa jauh lebih ringan. Dan juga Pak suami itu mengerti ya teman-teman, gimana repotnya ngurus anak, terus gimana ngurus rumah kayak gitu. Sebenarnya sih aku bisa aja jagain anak-anak, sambil ngurus anak-anak, sambil masak, beberes rumah, itu bisa ya teman-teman. Sudah biasa juga seperti itu. Tapi ya begini, Pak suami yang ngebantu sendiri. Jadi ini tuh dia nggak bilang ke aku gitu mau masak apa, tiba-tiba aja Pak suami langsung ambil pare, terus dia masak, dipotong-potong. Setelah selesai dipotong-potong dikasih garam yang banyak. Kalau aku mah gini ya teman-teman, jadi aku pakai garam yang banyak biar rasa parenya itu nggak terlalu pahit banget. Memang ya teman-teman, pare itu mah pahit, tapi kalau dikasih garam itu mendingan gitu. Nah ini diremes-remes sampai lemes gitu ya. Kalau aku 2 kali pakai garamnya. Jadi ini tuh aku kan bilang sama Pak suami, gimana mah kalau aku sih setelah ini aku siram pakai air panas gitu. Terus aku kasih garam lagi, tapi kalau cuma sekali aja kasih garam itu juga nggak apa-apa. Terus ini bumbunya cuma pakainya itu bawang merah, bawang putih, terus cabai ya teman-teman. Jadi ini mau masak parenya itu yang super pedas. Pokoknya enak banget. Pedas, asin, pahit gitu ya teman-teman, sedap banget. Ini tuh bisa menambah nafsu makan. Dan ini juga tips kalau semisal perut kalian tuh lagi nggak enak nih, mau buat makan nggak enak, buat apa nggak enak, pokoknya rasanya itu mual gitu ya teman-teman. Itu kalian makan aja pare yang pahit-pahit gitu, itu bisa ngobatin buat perut. Jadi nanti perutnya itu plong gitu ya, enteng. Kalau aku sih begitu, nggak tahu kalau kalian gimana. Tapi udah banyak yang nyobain kalau perut nggak enak atau kembung atau apa itu makan pahitan malah enak banget. Apalagi kalau masih nggak enak makan, itu makan yang pahit-pahit beneran deh asli. Langsung perutnya itu jadi enteng banget.
Nah ini langsung ditumis-tumis aja ya teman-teman, langsung tumis bawang merah bawang putihnya. Pokoknya ini tuh pure tangan Pak suami, dan ini pun yang membikinkan video itu Pak suami. Jadi nggak tahu dia itu masih kena virus apa gitu ya. Virus bucin kali ya. Jadi ini tuh bikinan video terus dikirimin ke HP aku. Kebetulan untuk HP aku dan Pak suami itu sama ya teman-teman tipenya. Ini untuk video masaknya Pak suami yang ambil video. Terus kalau kayak jemur kasur ataupun nanti pasang spray, aku bakal pasang spray itu HP aku. Pokoknya yang masak aja, masak pare ini ya itu HP Pak suami. Dan buat teman-teman yang tanya, handphone aku itu buat ngevlog pakainya apa? Aku tuh pakai handphone murahan. Aku dulu beli second udah hampir 3 tahun kalau nggak salah ya teman-teman. Aku pakai HP Realme ya. Itu aku beli nggak ada 2 juta, kurang lebih itu dulu secondnya 1,8. Dan ini tuh alhamdulillah ngebantu banget. Dan terus aku nggak pakai kamera, nggak pakai apa. Aku ngedit video pun pakai HP ya teman-teman, pakai HP, aplikasinya KineMaster. Terus buat edit thumbnail itu aku pakainya PicsArt sama Pixellab gitu. Nah jadi begitu aja ya cara ngedit aku, semuanya itu pakai HP. Terus semua juga aku kerjain sendiri, tapi ini tuh mainan Pak suami itu juga bantu-bantu, karena kalau Pak suami pribadi itu lebih milih ngerjain kerjaan rumah daripada jagain anak-anak. Katanya kalau jagain anak-anak itu capek ya teman-teman. Jadi lebih milih dia itu masak, nyuci-nyuci kayak gitu ngebantuinnya. Pokoknya ya saling mengerti, saling bantu aja. Terus menu aku yang pertama itu udah jadi ya teman-teman. Terus ini yang kedua mau bikin telur dadar, pakainya cuma 2 butir telur aja sama daun bawang, kasih garam sama Royco. Nah ini digoreng aja serong gitu ya, Masya Allah ini tuh baunya kemana-mana sampai ke tetangga dan bikin lapar gitu. Apalagi kalau pakainya itu telur bebek, pasti jauh-jauh lebih enak gitu. Nanti setelah ini aku juga bakalan goreng nugget dan tempe sisaan gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah jadi parenya. Ini pare versi Pak suami. Nah ini tempe. Parenya udah dimakan sama Pak suami. Ini tempe, nah nih bekas gigitan Pak suami tuh. Dan aku disisain 1,5. Terus kakak Dava makan pakai nugget. Sama telur. Itu ada telur dadar juga. Kemudian aku mau makan juga. Tadi Pak suami udah makan duluan, ini dilanjut aku mau makan, sama kakak Dava juga udah makan. Tadi siangan itu kakak Dava dibelikan bakso sama tetangga aku. Nah ini nuggetnya itu udah aku gorengin ya teman-teman, tapi ternyata nggak dimakan, mungkin bakal dicemilin gitu. Nah ini nuggetnya aku ambil aja 1 potong sama telur dadarnya. Telur dadar 2 butir aku bagi 4. Selamat makan, Masya Allah, sampai nambah-nambah nih aku. Setelah selesai makan, ini ya teman-teman udah mendekati siang hari, ini tuh udah kering gitu ya kasurnya, daripada takut kehujanan karena dari arah selatan itu udah mendung-mendung syahdu. Akhirnya ini aku gotong aja sama Pak suami. Nah itu pakainya kursi-kursi gitu, kursi bakso. Dan ini tuh Pak suami habis jaga malam gitu ya teman-teman. Jadi tadi pulang jam 7:30 dan belum istirahat sama sekali, langsung ngerjain kerjaan rumah, langsung nyuci dan segala macam. Nah ini aku langsung pasang spray aja. Mohon maaf kalau spray aku itu cuma itu lagi. Karena mau pakai yang baru itu masih sayang gitu, ujung-ujungnya kena ompol. Dan kemarin pun aku baru 2 hari ganti spray, udah kena pipis. Nah ini ya teman-teman, setelah ini aku juga mau ganti sarung bantalnya. Dan kenapa ini tuh nggak khusus kamar depan aja yang aku bersihkan ya teman-teman. Jadi kan kemarin kasur di kamar kakak Dava udah aku keluarin juga. Karena aku tuh sebel banget kemasukan tikus gitu rumah aku, dan aku paling gak suka, paling benci, dan aku tuh juga geli gitu ya teman-teman. Akhirnya seisi rumah aku obrak-abrik, dan belakang yang di belakangnya dapur itu
juga aku bongkar gitu. Lebih tepatnya yang bongkar pak suami karena aku takut, dan ini belum bersih sempurna, masih proses pembersihan gitu ya. Nah ini setelah aku selesai pasang spray, tiba-tiba bapak sama ibu mertua aku itu datang. Padahal baru beberapa hari kemarin bapak mertua aku tuh datang ngasih berbagai macam bawaan gitu. Dan ini datang lagi ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu kalau bapak ibu mau datang, sedangkan rumah aku masih acak kadut gitu. Kata pak suami ada sidak ya. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau pak suami itu nggak pernah pakai baju ya. Beginilah pak suami, dia itu nggak pernah betah pakai baju. Ya selalunya seperti itu. Kalau bahasa di akunya itu ngeliko. Nah ini bapak ibu mertua aku itu cepetan aja karena mendung, juga mau ngangkat karpet yang ada di rumah. Nah ini tuh kalian bisa lihat sendiri, nyemur tas pak suami itu di tetangga aku, dan itu tas-tasnya juga aku jemurin, aku cuciin semua ya teman-teman. Yang nyuci pak suami, mohon maaf. Nah ini untuk cucian bajunya ini juga banyak banget ya. Padahal beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin itu, bukan 2 hari kemarin itu juga udah dicuci, tapi ini sekalian nyuci selimut-selimut gitu karena pada kena pipis. Dan alhamdulillah rezeki itu datangnya dari mana aja, dan rezeki itu tidak selalu berupa uang ya teman-teman. Ini ibu mertua tuh datang bawa buah-buahan banyak banget, masya Allah. Nah ini ada pepaya, ada pir, ada jeruk, buah naga, sama apel, terus bawa bakpo, pokoknya macem-macem. Dan aku tuh tanya, ibu nggak berangkat kayak gitu? Tak kirain nggak berangkat ya teman-teman. Jadi pulang ngajar ibu tuh langsung ke sini. Ini apelnya udah dimakan sama kakak Dava sedikit. Nah jadi pulang ngajar ibu tuh langsung datang ke sini. Masya Allah, sayang banget, jadi ibu mertua pun kayak ibu kandung sendiri ya teman-teman. Nah jadi beginilah kegiatan aku di hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.